Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah. Malam ini Allah mudahkan kita berjumpa kembali dalam satu majelis yang tiada harapan melainkan agar Allah mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya, ampunannya melalui majelis ilmu yang akan kita pelajari. Satu ayat dari Al-Quran, satu hadis dari Nabi yang mulia. Semoga Allah memberikan kita ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang setia hingga tegaknya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah, kita sekarang berada di dalam kehidupan dunia. Ada dunia, ada bumi. Apa beda keduanya? Dunia itu dimensi waktu, bumi itu dimensi ruang. Kita tidak bisa lepas hidup ini berada pada dua dimensi, dimensi ruang dan waktu. Ruang bisa dalam lingkup kecil, dalam lingkup luas. Dalam lingkup kecil hari ini, jam ini, kita sekarang berada di ruang masjid. Tapi lingkup luasnya, ruang kita adalah bumi. Karena Allah menciptakan as-samawat wal ard. Was-samawatus sab', langit yang 7, wal ardus sab', dan bumi yang 7. Maka langit, bumi itu ruang. Kita sekarang berada di bumi. Ada lagi ruang langit. Ada langit 1 sampai ke 7. Di atas langit yang ke-7 ada ruang lagi, Sidratul Muntaha. Di atas langit, di atas Sidratul Muntaha ada ruang lagi. Apa itu? Jannat, surga. Surga-surga. Itu ruang, sudah ada sekarang. Di atasnya juga ada ruang. Surga tertinggi. Di atasnya arasy. Selepas arasy sudah tidak ada lagi. Karena makhluk tertinggi itu adalah arasy. Bagaimana tinggi dan besarnya arasy itu? Kalau dipikul oleh 8 malaikat hamalatul arasy. Yang jarak daun telinga dengan pundaknya saja seperti jarak langit dan bumi. Maka kita berada di satu ruang yang bernama bumi. Adapun dimensinya, yaitu dimensi waktunya adalah dunia. Dunia itu bukan dimensi ruang, tapi dunia adalah dimensi waktu. Karena ada waktu dunia, ada waktu akhirat. Maka dunia itu adalah
waktu yang sekarang kita hadir di dalamnya. Nanti kita akan masuk kepada waktu berikutnya, yaitu akhirat. Namun di antara keduanya itu ada waktu transisi bainad dunya wal akhirah. Apa itu? Barzakh atau kubur, alam kubur atau alamul barzakh. Itu adalah dimensi waktu. Oleh karena itu harus bisa bedakan apa itu alam kubur dengan kuburan. Kalau alam kubur itu adalah dimensi waktu, dia disebut barzakh, batas, dinding yang tidak bisa ditembus. Beda dengan kuburan. Kalau kuburan itu dimensi ruang. Mana kuburan? Riki Bunti. Namine napa? Kuburan Joto. Nah niku kuburan. Tapi kalau alam kubur kita tidak tahu dimensi waktunya di mana. Nah kita sekarang sebelum memasuki dimensi waktu kubur atau barzakh atau memasuki waktu akhirat, kita masih dalam kehidupan dunia. Nah, seorang mukmin harus memahami bahwa dunia ini dimensi waktu yang sangat penting, yang menentukan kehidupan yang akan datang. Terutama ketika kita berada di dimensi waktu kubur dan akhirat. Penentuannya adalah dunia. Kalau dunia ini gagal mempersiapkan diri, maka bisa jadi akan binasa pada kehidupan dimensi waktu setelahnya. Sekalipun kita berdoa setiap hari, mendapatkan kebahagiaan keduanya, tercermin dari ucapan kita setiap saat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Padanannya di situ dunia dan akhirat. Padanan bumi, langit. Langit dan bumi. Dunia dan akhirat. Maka seorang mukmin, hamba Allah, jangan sampai tertipu oleh dunia. Karena Allah sebut dunia itu kadang dengan istilah atau dengan sebutan zinatun, perhiasan. Kadang disebut dengan apa? Lahwun, senda gurau. Kadang disebut dengan la'ibun, permainan. Kata Allah Jalla wa'ala di dalam sebuah ayat surah Ali Imran pada ayat yang ke-14. Zuyyina lin-nasi hubbus syawati minan nisa'i wal banina wal qanatir والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan dengan apa saja yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas dan perak, kuda pilihan, binatang ternak, rojokoyo, sawah dan ladang
Ini kesenangan hidup manusia. Maka Allah katakan, dzalika mata'ul hayatid dunya. Itulah kesenangan hidup di dunia. Jenengan gak ada bumi 200, seneng gak? Halo? Biyen buru tani, saiki duwe bumi 200. Seneng napa seneng, Pak? Seneng. Disebutkan di sini apa? Wal harth, sawah, ladang. Tapi ingat, itu mata'ul hayatid dunya, kesenangan hidup di dunia. Wallahu indahu husnul ma'ab, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Dalam ayat yang lain, surah Ali Imran, pada ayat yang ke-185, insyaallah Allah katakan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziya 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya kelak pada hari kiamatlah disempurnakan pahala-pahala kalian. Faman zuhziya 'anil nar, barang siapa yang diselamatkan dari neraka, wa udkhilal jannah, dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan. Wa mal hayatud dunya, dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan kesenangan yang menipu. Disebutkan di sini apa? Mata apa? Perhiasan, kesenangan. Al-ghurur, yang menipu, yang memperdayakan. Disebutkan di sini, di dalam dunia ini banyak sekali fitnah. Dalam ayat yang lain, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Itu berarti dunia sebagai apa? Sebagai tempat ujian. Baik. Pertama, Allah sebut dunia itu yakni permainan. Dan kemudian disebut dengan senda gurau, sesuatu yang melalaikan. Dan kemudian disebut dengan zina, sebagaimana surah Al-Hadid ayat yang ke-20. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibu wa la'u wa zina wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Kata Allah, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini la'ibun, hanyalah permainan. Ini yang pertama. Wala'wun, yaitu sesuatu yang melalaikan. Tadi disebutkan apa? Mata'ul ghurur, kesenangan yang memperdaya. Wazinatun, disebutkan zina, yaitu perhiasan.
Bagaimana manusia ketika hidup di dunia? Wa tafakhurum bainakum, saling bermegah-megahan di antara kalian. Dan juga wa takatsurun, saling banyak-banyakan atau berlomba-lomba memperbanyak apa? Harta, fil amwal wal aulad, dan juga anak. Jenengan nek nate kepanggih rencange ditanggleti yugane pinten? Anakmu piro? Anakku wis 5. Ket biyen sampe saiki 5. Lah jenengan piro? Anakku wis 7. Tapi zaman sekarang ini tren seperti itu sudah hilang atau masih ada? Banyak-banyak anak. Masih ya? Masih. Anak itu jadi kebanggaan. Karena fitrahnya sebetulnya, selama tidak ada yang merusak fitrahnya, orang itu pengen punya banyak apa? Punya banyak anak. Karena kadang-kadang setan yang mengganggu. Sojo akeh-akeh anak. Delon anakmu nerecel. Wingi wis kesundulan. Wis buntun naik. Buntun meloo. Nah, padahal Nabi SAW, kata Nabi SAW, gimana? Tazawwajul walud wal wadud, nikailah wanita-wanita yang subur, banyak anak, al walud wal wadud, cinta, senang kepada anak. Kenapa? Nabi mengatakan, fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Karena aku bangga kelak dengan banyaknya umatku di hari kiamat. Antum memiliki kontribusi untuk membanggakan Nabi dengan memperbanyak umat beliau. Itu selama masih fitrah Islamnya ada, sebelum dia terkontaminasi dengan gaya hidup yang tidak Islami. Maka begitulah tabiat manusia. Maka kehidupan dunia ini menyenangkan. Disebutkan di sini seperti apa? Kamatsali ghaitsin a'jabal kuffara nabatu. Seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Jenengan nek tiga kepingin rendeng dintenteni udane, nek sampun Jawa ndelok parine seneng napa mboten? Seneng selama hujannya proporsional, tidak overdosis. Nek duweres sampai 5 jam kepikiran, wedi parine kelem. Coba kalau secukupnya duweres setengah jam lumayan ya? Lumayan. Seneng menen delok hijau rano. Tinggal menunggu nanti saatnya. Begitulah kehidupan dunia. Makanya Nabi mengatakan, innad dunya hulwun hadiratun. Dunia itu manis, indah, hijau rano. Maka jangan sampai tertipu dengannya. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu melihat warnanya kuning kemudian hancur. Begitulah kehidupan dunia yang fana. Tidak selamanya indah. Karena dunia ini sementara. Thumma yahiju fatarahu musfarran. Thumma yakunu hutama.
kemudian tanaman itu kering, kamu lihat berwarna kuning, kemudian hancur. Kemudian Allah katakan, wa fil akhirati adzabun syadiduhu wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Dan dalam kehidupan akhirat ada dua pilihan. Bahkan di sini lebih rinci, ada 3. Adzabun syadid, azab yang keras. Yang kedua pilihannya adalah wa maghfiratum minallah, yaitu ampunan dari Allah, wa ridwan, dan juga keridhaannya. Kemudian Allah tutup sama seperti dalam surah Ali Imran, wa mal ayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Yang kedua, dunia ini disebut dengan laknat. Dunia, kata Nabi, mal'unah. Mal'unah yaitu terlaknat. Nabi SAW beliau bersabda, ala inna dunya mal'unatun. Ketahuilah bahwasannya kehidupan dunia itu adalah mal'unah, terlaknat. Wa mal'unun ma fiha, dan terlaknat apa saja yang ada di dalamnya. Dunia itu terlaknat. Terlaknat apa saja yang ada di dalamnya. Manusia, jin, hewan, rumah, mobil, semua terlaknat. Illa, kecuali 4 perkara. Disebutkan oleh Nabi 4 perkara itu. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Kemudian yang kedua, wa ma waluh, mengerjakan perbuatan yang diridhoi Allah. Yang ketiga, al-alim, orang yang pandai atau orang yang berilmu. Siapa? Para ulama. Yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu syar'i, ilmu din. Para ulama dalam kehidupan dunia ini, mereka hidupnya tidak terlaknat. Kenapa? Karena mereka adalah pewaris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya, mengemban tugas para nabi, para rasul, mengajak manusia kepada yang ma'ruf, mencegah manusia dari berbuat mungkar. Itu ulama. Maka kalau tidak ulama, jadilah yang keempat, yang tidak terlaknat. Apa? Al-muta'allim. Apa itu al-muta'allim? Orang yang menuntut ilmu, orang yang belajar. 4 ini yang tidak terlaknat, yaitu zikrullah. Maka semua fasilitas hidup kita yang kita kerahkan dalam rangka mengingat Allah, itu berarti tidak terlaknat. Rumah kita yang kita tempati, kita manfaatkan untuk zikrullah. Tidak ada di dalamnya suara-suara maksiat. Tidak ada di dalamnya perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat. Itu berarti rumah yang zikrullah.
Mobil yang zikrullah juga begitu. Tidaklah dipakai kecuali di jalan Allah. Bukan mobil yang dipakai nyedakno gendaan. Mangkane kocoe digawe ireng 100%. Pirang persen? Cek gak ketok. Maka kendaraan seperti itu terlaknat. Yo gak mobil tok, sepeda motormu mau gawe gonceng sapa? Itu bisa terlaknat. Semua bisa laknat. Karena apa? Karena tidak dipakai di jalan Allah. Hartamu juga bisa laknat. Kenapa? Gawe biayai son horek. Entah piro son horek iki. Hah? Pura-pura karo. Hah? Lamongan gak ono. Durung kono wis mari panen delon. Nyicil deh amplie dhisik. Mari ngono apa? Salone. Terakhir lampuwe kelap-kelip. Harta apa yang kita miliki jadi laknat kalau tidak dipakai di jalan Allah. Maka harta yang dipakai untuk zikrullah itulah yang dipakai di jalan Allah. Bukan hanya orangnya, hartanya itu harus zikrullah. Tidaklah dipakai kecuali di jalan Allah. Itu harta yang zikrullah. Demikian pula melakukan perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Carilah ridho Allah melalui orang tua. Carilah ridho Allah, Bu, melalui ridho suami. Tidaklah sang anak mencari ridho Allah, melainkan melalui kedua orang tuanya. Ridho Allah fir ridhal walidain. Ridho Allah tergantung dari keridhaan kedua orang tua. Beruntung dan bersyukur orang yang masih punya orang tua hari ini. Baik keduanya ataupun salah satunya. Berarti masih ada pintu surga di rumah kita. Al-walidu, kata Nabi, orang tua itu adalah awsatu abwabil jannah, pintu pertengahan surga. Terserah kau apakan pintu itu. Apakah kau sia-siakan atau tidak, itu pilihan hidupmu. Carilah ridho Allah melalui keduanya atau salah satunya. Kita sebagai seseorang yang pernah dilahirkan dari rahim seorang wanita, sekalipun kita belum tentu punya anak, tapi yang pasti kita pernah menjadi anak. Belum tentu kita punya anak. Mungkin sampai hari ini belum menikah. Mungkin sampai hari ini sudah menikah, tapi tidak dikaruniai anak. Maka belum tentu orang jadi orang tua. Tapi yang pasti kita pernah menjadi anak. Kalau menjadi anak berarti ada yang memperanakkan atau melahirkan. Itu adalah ibu kita. Dan tentu ibu kita tidak begitu saja melahirkan, tapi dia punya suami. Itulah bapak kita. Itulah pintu surga pertengahan. Carilah ridha Allah melaluinya. Demikian pula wahai para istri, carilah ridha suami. Karena Nabi mengingatkan para wanita, ya nisa, zaujuki jannatuki wan naruki. Wahai para wanita,
Suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Begitu besar haknya. Seandainya manusia boleh bersujud kepada manusia yang lain, Nabi tidak memerintahkan anak bersujud kepada ibu bapaknya. Kalau seandainya manusia boleh bersujud kepada manusia lain, niscaya kata Nabi, akan aku perintahkan seorang wanita bersujud kepada suaminya. Itu artinya apa? Kedudukan suami terhadap istrinya lebih tinggi daripada kedudukan kedua orang tua terhadap anaknya. Carilah ridho Allah melaluinya. Kemudian yang ketiga, orang alim. Kalau ini Pak, gua gak nutut Pak. Kita nggak akan bisa hari ini menjadi ulama. Soalnya wis kaset. Khatam Qur'ane baru wingi. Wis umur seket. Mestine wis ket biyen hafal Qur'an. Kene durung hafal sik tingkat khatam. Khatam maca tok. Imam Syafi'i duduk khatam, hafal Quran, umur piro? 9 tahun, 10 tahun. Sampean sik ngaji apa? Turutan, Iqra, turutan, alif fathah, ba fathah, ta fathah. Iqra nek gak ngono. Jauh. Gak nutut. Paling tidak jadilah yang keempat supaya tidak terlaknat. Apa itu? Al-muta'allim, orang yang selalu belajar ilmu. Tidak ada kata terlambat. Sampai hari ini. Masih jenengan wis umur swidak, umur 70. Tidak ada kata terlambat. Hadirlah di majelis-majelis ilmu. Silakan. Nggak masalah. Kadang diterangno mulai lali, tidak masalah. Yang penting hadir di majelis ilmu. Kenapa demikian? Ambillah barokah majelis ilmu. Kenapa demikian? Yang pertama, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan keluar mencari ilmu, sesungguhnya Allah akan mempermudah baginya jalan menuju surga. Teko mantub rene ado enggak? Pinten kilo? 18 kilo. Perjalanan kita dari rumah sampai ke Namiro ini dicatat berjalan menuju surga. Kalau seandainya di tengah jalan ada apa-apa, malakul maut menjemput kita, itu termasuk fi sabilillah. Kenapa? Tariqan ilal jannah. Ikhwatal iman. Ambil itu keutamaan menuntut ilmu. 2. Masih gak nutut jadi ulama, jadilah penuntut ilmu. Kenapa? Innal malaikata la tad'u ajnihataha ridha li talibil ilm. Malaikat itu membentangkan sayapnya di bawah. Sayap itu ada orang-orang yang menuntut ilmu, dinaungi oleh malaikat. Kenapa?
Karena malaikat itu ridho, senang kepada para penuntut ilmu. Bah, masih wong liya gak seneng. Cak nang ndi? Ngaji nang Namira. Ya ono ya ini ngaji ae. Oleh apa sampean niku? Wis aja dirungokno. Meskipun orang tidak suka, biarkan yang suka itu malaikat. Karena saking sukanya malaikat itu kepada penuntut ilmu. Yang ketiga, inna talibal ilmi, sesungguhnya para penuntut ilmu itu la yaghfiru man fis samawati wa man fil ardi, dimintakan ampun oleh yang di langit dan yang di bumi. Dimintakan ampun, Pak. Bah masih wong liya gak seneng. Yang di langit itu malaikat memintakan ampun. Padahal penduduk langit itu malaikat lebih banyak daripada penduduk bumi. Kalau yang memintakan ampun malaikat mesti diterima enggak? Kurung karuan jenengan nyuwun ngapura dumateng Allah dikabulno dungane. Tapi nek sing ndongakno malaikat pasti dikabulno. Dimintakan ampun. Makanya majelis ilmu itu luar biasa. Sing penting teko. Mas yo begitu teko karena pegel, lah ngontel kok. Teko gobios keringetan. Begitu lungguh, senden kena AC. Ono enggak yang kayak begitu? Ada enggak? Endi wonge? Gak masalah. Gak masalah. Begitu teko langsung turu, gak masalah. Sing penting nang majelis ilmu. Engko gak suwe lak melek nek jajane wis teko. Paling lho pirang menit ngantuk turu. Dilu ae wis seger. Tapi kita sudah mendapatkan keutamaan, dimintakan ampun oleh yang di langit. Dan juga yang di bumi. Hattal hitana fil ma. Hingga ikan-ikan yang di air itu akan memintakan ampun bagi para penuntut ilmu. Kenapa kok ikan? Kok gak semut? Kok gak jangkrik? Karena ikan itu sebetulnya hidupnya jauh dari kita. Karena dia di air, kita di mana? Di darat. Kalau yang jauh saja memintakan ampun kita, apalagi yang dekat. Artinya bukan hanya ikan, semua memintakan ampun. Yo semute, yo jangkrike, yo orong-orongi, kabeh njalukna sepuro. Senajan jenengan iki dibenci kali tanggane gara-gara ngaji, menuntut ilmu. Bah, hewan-hewan melata dijadikan senang kepada penuntut ilmu. Hattal hitana fil ma, ikan-ikan yang ada di air. Coba nang Lamongan nih, wakai wae, lele ono, bandeng ono, patin ono. Iku sing nang tambak, urang, semua. Dorong sing nang kali, bethik ono, sepat ono, wader ono, keting niku tak enten nggih. Aku kok wis jarang ketok keting. Enten nggih. Niku ditambak napa iwak kali?
Semua itu memintakan ampun bagi para penuntut ilmu. Makanya hidup kita itu tidak dilaknat, justru mulia. Gara-gara apa? Menuntut ilmu. Zikrullah wa ma walahu al-alim wal muta'allim. Maka jangan sampai hidup kita sia-sia dalam kehidupan dunia ini. Karena dunia ini hanya sementara. Sementara akhirat itu kekal abadi. Kata Allah dalam surah Al-Mu'min ayat 39, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata'u wa innal akhirata hiya darul qarar wa innal akhirata hiya darul qarar. Ya kaum, wahai kaumku, innamal hadihid hayatud dunya mata'un, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah perhiasan, kesenangan yang fana, sementara. Adapun akhirat hiya darul qarar, sesungguhnya ia adalah negeri yang kekal abadi. Maka kita diperintah oleh Allah untuk mencari akhirat. Kita diperintah untuk mencari akhirat. Kenapa? Karena manusia itu tidak akan pernah meninggalkan dunia. Nasibnya di dunia itu secara alamiah pasti tidak akan pernah ditinggalkan. Yang banyak terjadi itu orang meninggalkan urusan akhirat. Gara-gara sibuk ngurusin dunia. Tapi nek wong sibuk ngurusi akhirat, golek akhirat, gak bakal mungkin lali mbek donya. Itu rumus. Nun sewu. Sak goblok-gobloke wong, maaf. Bahkan orang gila sekalipun tidak akan lupa nasibnya di dunia. Nek luwe mesti golek apa deh? Golek mangan. Masih urek-urek awak. Eker-eker sampah. Berarti dia tidak melupakan nasibnya di dunia. Padahal dia akalnya nggak normal. Oleh karenanya manusia jangan sampai mengatakan kita ini harus seimbang dunia dan akhirat. Salah. Justru kita harus mengutamakan akhirat. Sebagaimana surah Al-Qasas ayat 77 yang Allah katakan wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah. Wabtaghi, dan carilah apa di sini? Objek yang dicari itu sebagaimana perintah Allah, yang dicari itu adalah darul akhirah. Ini darul akhirah yang berwarna kuning ini. Wabtaghi darul akhirah, dan carilah negeri akhirat. Loh, yang ini bagaimana? Fima atakallah, itu artinya dengan fasilitas dunia yang Allah berikan kepadamu, carilah akhirat. Dengan apa yang telah Allah berikan? Mata, telinga,
kedua tangan, kedua kaki, akal yang sehat, skill, kemampuan, tenaga. Itu apa yang telah Allah berikan, anugerahkan kepada kita. Dengan semua itu diperintah wabtaghi darul akhirah, yaitu negeri akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan janganlah kau melupakan bagianmu, yaitu kenikmatan duniawiyah. Sekali lagi, manusia tidak akan pernah lupa dalam urusan dunia. Nek luwe mesti golek mangan, nek ngelak mesti golek ngombe, iku mesti itu. Gak mungkin tidak. Makanya siapa yang mengutamakan akhirat, dunia pasti ikut. Tapi orang yang mengutamakan dunia, bisa jadi akhiratnya luput. Ibarat siapa yang menanam padi akan tumbuh rumput. Tapi siapa yang menanam rumput, jangan mimpi tumbuh padi. Jenengan nek nandur pari, gulma niku enten napa mboten? Istilahnya apa, Pak? Yang ganggu itu tanaman di samping padi. Ya suket apa maneh? Gulma iki. Ya sing ganggu niku. Nek nang kali iku gulmae jenenge eceng gondok. Gulma dari Jawa. Apa? Eceng gondok. Iku nek kali. Gak suwe kaline bek eceng gondok. Ketutup. Tapi kalau di sawah, jika kau tanam padi, rumput akan tumbuh. Tapi jika kau tanam rumput, jangan mimpi tumbuh padi. Artinya, jika akhirat kau utamakan, dunia pasti ikut. Tapi jika dunia kau utamakan, akhirat pasti luput. Itu rumusnya begitu. Sebagaimana ayat ini, manusia tidak akan pernah melupakan nasibnya di dunia. Yang banyak itu apa? Ngurusi dunia, lali akhirat. Tapi kalau ngurusi akhirat, lali dunia apa mboten? Enggak. Bisa jadi dibuka oleh Allah dunianya. Karena dia apa? Orientasinya akhirat. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Kurang apa Allah? Sudah banyak berbuat baik sama kita. Diberikan nikmat oleh Allah yang luar biasa. Maka berbuat baiklah, yaitu kepada sesama. Terutama berbuat baik, yakni kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin. Karena kita diperintahkan itu setelah berbuat baik kepada Allah. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya. Dan Allah telah memerintahkan kepadamu agar jangan sampai kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. Hablum minallah. Wa bil walidaini ihsana. Baru berbuat ihsan kepada siapa? Walidain, kedua orang tua. Dalam surah Al-Isra itu ayat 23. Belum lagi dalam surah An-Nisa ayat 36.
Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, dan sembahlah Allah. Jangan kau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Hablum minallah. Setelah itu apa? Baru wabil walidaini ihsana wabidhil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi bil jamb wabnis sabil wama malakat aymanukum. Banyak ini. Hablum minan nasnya banyak banget. Setelah hablum minallah, tauhidkan Allah, jangan berbuat syirik. Baru kemudian hablum minan nas. Apa itu? Berbakti kepada orang tua, berbuat baik kepada karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, seprofesi, ibnus sabil yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Dan termasuk kepada apa? Budak-budak kalian, hamba sahaya kalian. Tapi saya yakin gak duwe. Pembantu ojo dianggap budak lu ya. Budak iku seje. Budak iku karena napa? Jenengan menang perang. Oleh bagian tawanan perang wedok. Jadi apa? Budak. Budak itu gak perlu dinikahi, boleh dijima. Itu budak. Statusnya itu separuh manusia, separuh hewan. Makanya budak oleh didol. Boleh nggak dijual? Boleh. Tapi saat ini mboten enten. Insyaallah mangke wonten. Nek jenengan perang kali tiang kafir. Lho apa ana perang? Mangke kaum muslimin bakal perang kali tiang Yahudi. Tiang-tiang musyrik. Mangke bakal menang perangi. Pun dikabaraken kali Kanjeng Nabi. Mangke nek wis Nabiullah Isa medun saka langit. Nek Imam Al-Mahdi keturunane Rasulullah sampun hadir. Saiki sik durung, tapi paling jenengan gak menangi. Soalnya apa? Sadurunge iku ana Dajjal. Bisa tak melewati masa itu? Fitnah besar Dajjal. Pengen ketemu Dajjal? Wah, apa aja cita-cita kepethuk Dajjal sampean. Bablas angine nanti. Nah, itu nanti kemenangan itu setelah Dajjal tewas. Nah, kepethuk Dajjal durung, dan jangan cita-cita kepengin kepethuk Dajjal. Fitnah besar. Bapak Ibu saudara sekalian yang dirahmati Allah. Wa ahsin, berbuat baiklah, berbuat ihsanlah kata Allah dalam ayat ini. Kama ahsanallahu ilaik, sebagaimana Allah telah berbuat ihsan, berbuat baik kepada kalian. Wala tabghil fasada fil ar. Jangan kau berbuat kerusakan di muka bumi. Apa kerusakan di muka bumi? Asyirku billah, syirik, wal kufru billah, kufur, wan nifaq, kemunafikan, wal bid'ah, perbuatan bid'ah, itu kerusakan. Wal ma'asi, perbuatan maksiat, itu termasuk kerusakan yang kelima. Apa perbuatan maksiat? Zina, ngombe khamr, judi, riba, mateni wong, nyantet wong. Itu al-ma'asi, itu kerusakan di muka bumi. Tingkat kelima. Baru yang keenam, kerusakan fisik, kerusakan alam, lingkungan, erosi. Setelah terjadi erosi, terjadi nanti bencana berikutnya. Ketidakseimbangan ekosistem itu termasuk kerusakan.
Lah manuke mok tembaki kabeh. Mangkane ulere mberah. Merajale lela. Uler rang dindi. Ya, ini. Lah ulohe mok pateni. Sing merajalela apa? Tikus. Tikus. Tidak terjadi keseimbangan alam. Kita tidak diperintahkan membunuh ular kalau memang di habitatnya. Ular yang harus dibunuh itu yang masuk rumah kita. Itu pun diingatkan 3 kali. Hei ulo, metuwo, iki duduk omamu, duduk panggonanmu, mere. Kalau dia hilang, berarti kemungkinan itu jin. Makanya sebelum membunuh ular yang masuk rumah, dielingno dhisik. Itu perintah Nabi. Nek dielingno sampai ping 3 gak kenek, pancet nang kono, kudu dipateni. Kenapa? Ada 2 kemungkinan. Kalau dia jin menjelma ular, berarti jin kafir. Nek dielingno gak gelem mirih. Jin kafir, kudu dipateni. Kemungkinan kedua apa? Memang ular beneran. Kalau ular beneran bagaimana? Tetap perintahnya dibunuh. Kenapa? Karena bukan wilayahnya. Tapi kalau di hutan, di rawa, di semak-semak, itu habitatnya, laupo mok goleki. Nek kepethuk jarno, nek memang gak ganggu. Asline ulo niku nek kepethuk menungso niku wedi napa mboten? Wedi. Wis jarno. Karena itu makhluk Allah, menjaga ekosistem, keseimbangan lingkungan. Kalau kita buat kerusakan, akhirnya terjadi ketidakseimbangan ekosistem. Yaitu tadi, manuk itu tembaki, dipateni kabeh, mari ngono ditunu, dipangan. Akhirnya apa? Tidak seimbang rantai makanannya. Akhirnya makanannya burung merajalela, serangga merajalela. Serangga dari apa? Dari ulat. Kan itu apa? Metamorfosis. Jadi ulat, jadi kepompong, jadi serangga. Ikhwatal iman. Jadi jangan buat kerusakan. Kerusakan alam lingkungan itu kerusakan paling kecil. Tapi yang berbahaya apa tadi? Syirik, kufur, nifak, bid'ah, baru maksiat. Itulah kerusakan di alam ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak suka kepada orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi. Berbuat baiklah dalam kehidupan dunia ini, pasti kita akan menuai hasilnya kelak. Kalau tidak di dunia, nanti di akhirat. Wallahu a'lam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.